kontrasepsi yang bermanfaat untuk mencegah kehamilan. Pertama, AKDR, IUD, kedua implan, susu, ketiga kontrasepsi suntik, keempat kontrasepsi pil, kelima kondom, keenam vasektomi, metode operasi pria MOP, ketujuh tubektomi, metode operasi wanita MOW. Ayah dan bunda, ternyata banyak sekali ya alat dan obat kontrasepsi, bahkan ada metode juga. Setiap cara tersebut mempunyai ciri dan manfaat berbeda juga. Mari kita simak. Pertama, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR IUD. IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang efektif dan praktis. Terbuat dari plastik kecil berbentuk huruf T, IUD dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga medis. Beberapa jenis IUD dililit dengan tembaga halus untuk menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi sperma, sehingga mencegah kehamilan tanpa mempengaruhi hormon. Dengan efektivitas lebih dari 99%, IUD dapat bertahan selama beberapa tahun, tergantung pada jenisnya. Meskipun aman, IUD dapat menimbulkan efek samping seperti perdarahan menstruasi lebih banyak, kram perut, atau rasa tidak nyaman setelah pemasangan. Dalam kasus jarang terjadi, IUD bisa bergeser atau menyebabkan infeksi jika tidak dipasang dengan benar. Namun, bagi banyak perempuan, IUD tetap menjadi pilihan kontrasepsi yang nyaman dan minim perawatan. Kedua, KBK implan atau alat kontrasepsi bawah kulit, AKBK, adalah metode kontrasepsi hormonal yang dipasang di bawah kulit lengan atas dalam bentuk satu atau dua batang plastik kecil yang elastis dan aman digunakan. Implan bekerja dengan melepaskan hormon yang mencegah pelepasan sel telur dari indung telur serta mengentalkan lendir di mulut rahim, sehingga menghambat pergerakan sperma. Metode ini memiliki berbagai manfaat, seperti efektivitas hingga 3-5 tahun, aman bagi ibu menyusui, tidak mengganggu hubungan seksual, serta dapat mengurangi nyeri haid dan jumlah darah menstruasi. Selain itu, kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah implan dilepas. Namun, pemasangan dan pencabutannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan metode ini tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual, IMS. Ketiga, kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari dua jenis, salah satunya adalah suntik KB 3 bulan yang mengandung hormon progestin. Cara kerjanya meliputi pencegahan pelepasan sel telur dari indung telur, pengentalan lendir mulut rahim, serta penipisan selaput lendir dan dinding rahim, dengan efektivitas mencapai 96% dalam mencegah kehamilan. Suntik ini memiliki berbagai manfaat, seperti tidak memerlukan pemakaian harian, dapat dihentikan kapan saja, tidak mengganggu hubungan suami istri. Selain itu, kontrasepsi ini mungkin membantu mencegah penyakit radang panggul simptomatis dan anemia defisiensi besi. Namun, penggunaannya memerlukan tenaga kesehatan, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan jadwal suntik ulang, serta ada kemungkinan keterlambatan pemulihan kesuburan setelah penghentian, dengan rata-rata waktu sekitar 4 bulan. Keempat, kontrasepsi pil. BKKBN menyediakan dua jenis pil kontrasepsi, pil kombinasi dan pil progestin. Pil kombinasi mengandung estrogen dan progesteron, sedangkan pil progestin hanya mengandung progesteron dosis rendah. Keduanya bekerja dengan mencegah pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir rahim, dengan efektivitas 93%. Pil kombinasi bermanfaat untuk kesehatan reproduksi, sementara pil progestin lebih aman bagi ibu menyusui. Namun, keduanya harus diminum setiap hari pada waktu yang sama agar tetap efektif. Kelima, kondom. Kondom adalah kontrasepsi berbahan lateks yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual, dengan efektivitas 87% dalam mencegah kehamilan. Selain mudah didapat dan tidak memerlukan resep, kondom juga memberikan perlindungan ganda terhadap IMS. Namun, keberhasilannya bergantung pada penggunaan yang benar, ketersediaan saat diperlukan, serta kesepakatan pasangan, dan tidak cocok bagi yang alergi lateks. Keenam, vasektomi. Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan efektivitas 99,9%
seksual dan efektif dalam jangka panjang. Namun, kontrasepsi lain masih diperlukan selama 3 bulan pasca operasi, dan prosedur hanya dapat dilakukan oleh dokter terlatih dengan risiko komplikasi minor. Ketujuh, tubektomi. Tubektomi atau metode operasi wanita, MOW, adalah kontrasepsi permanen bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi. Dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran telur, memiliki efektivitas 99,5%. Prosedur ini tersedia dalam 2 metode, yaitu mini laparotomi dan laparoskopi, serta aman bagi ibu menyusui, tidak memengaruhi hubungan seksual, dan tidak memiliki efek samping jangka panjang. Tubektomi bisa dilakukan segera setelah melahirkan atau keguguran, dan tidak mengganggu siklus haid karena rahim tetap utuh. Namun, prosedur ini harus dilakukan oleh dokter spesialis dan dapat menyebabkan nyeri sementara setelah tindakan. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter atau bidan di fasilitas kesehatan terdekat.